Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hato Sugiarto di Mapam Production pastinya. Teman-teman, video kita kali ini saya akan mencoba berbagi informasi. Sebenarnya juga informasi ini nggak terlalu penting juga sih. Tapi berhubung lumayan banyak request teman-teman di Facebook dan WhatsApp secara khususnya. Nah, akhirnya saya coba untuk berbagi tips bagaimana cara menanam biji ulin supaya bisa mengeluarkan tunas. Kalau beberapa waktu lalu saya mencoba mengulas untuk pohon ulin dan jenisnya. Nah, kali ini kita mengenal biji ulin. Mungkin teman-teman yang tidak biasa di hutan dan secara khusus bukan orang yang tinggal di wilayah di mana pohon ulin ada di habitat aslinya seperti Kalimantan, terus Sumatera, terus juga Kepulauan Bangka. Nah, kali ini saya akan coba berbagi bagaimana sih biji pohon ulin itu bisa mengeluarkan tunas. Karena ulin ini teman-teman, atau disebut dengan kayu besi, tergolong sebagai tumbuhan yang sangat rentan. Makanya dan sekarang juga sangat langka. Hanya di hutan-hutan tertentu bisa ditemukan pohon ini. Nah, untuk membudidayakannya, saya juga termasuk hobi nih untuk membudidayakan pohon ini. Walaupun sekarang masih terus mencoba karena beberapa juga usaha saya yang gagal. Nah, tapi saya sudah berhasil dan kemarin sudah saya tanam. Nanti saya akan bagikan video untuk video selanjutnya terkait penanaman pohon ulin yang saya lakukan. Hasil dari kecambah atau pembibitan yang saya lakukan. Teman-teman pada penasaran bagaimana cara menanam biji ulin agar bisa mengeluarkan tunas? Ikutin terus video kita di bawah ini, oke? Oke, teman-teman, eh, saya akan memperlihatkan yang jelas. Mungkin banyak teman-teman udah nggak asing nih. Inilah biji ulin. Jatuh. Dan biji ulin ini memang ukurannya lumayan besar. Kalau teman-teman belum pernah lihat. Nah, kalau seandainya teman-teman mau membibit ataupun menanam, membuat kecambah dari biji ulin ini, ketika teman-teman mengambil di bawah pohonnya, ini kan jatuh nih dari pohonnya. Nah, teman-teman perlu selektif dalam memilih biji ulin ini. Jangan sembarang pilih. Lihat dulu, utuh nggak? Ini utuh walaupun ini bekas gigitan kayaknya binatang, sejenis tupai ataupun orang hutan. Kalau di hutannya masih asli ada orang hutan, ini bisa juga diambil atau digigit kecil. Tapi ini bukan makanan dari orang hutan, karena orang hutan itu suka makan pucuk dari daun ulin, ya. Nah, ini masih utuh dan berat. Walaupun ini agak goncang sedikit, tapi ini masih bagus untuk disemai di polybag, ya. Nah, bagaimana cara menanamnya? Sebelum saya sampaikan, saya pengen jelaskan dulu. Biji ulin ini terdapat ada 3, saya sebut aja lah, ya, kulit ya. Yang pertama kulit luar, yang kedua cangkang, saya nggak bisa perlihatkan, nanti saya akan perlihatkan cangkangnya. Dan terakhir adalah biji utama. Jadi kalau kulitnya ini lumayan tebal, mungkin sekitar 1,5 cm ya tebalnya. Dan kalau cangkangnya kurang lebih mungkin kurang dari 0,5 cm ya. Yang jelas kurang dari itu. Tapi cangkangnya lumayan keras. Hampir sama dengan cangkang buah kelapa. Cangkang dari buah biji ulin ini atau kayu besi ini ya. Nah, bagaimana cara menanamnya? Teman-teman ingin rapi, teman-teman harus menggunakan gergaji. Lebih bagus dan halus itu menggunakan gergaji besi. Biasanya kalau biji yang baru saja jatuh dari pohonnya itu agak keras. Nah, kalau ini udah bisa dikoyak menggunakan tangan ya. Saya coba. Nah, ini dia.
Nih teman-teman. Nah inilah disebut dengan cangkang, lapisan kedua dari biji ulin. Nah setelah cangkang barulah biji utama. Tapi saat menyemai atau menanam biji ulin ini, teman-teman nggak boleh melukai bagian dari cangkang ini. Karena sedikit saja terluka, biji ulin ini nggak mau tumbuh, tidak mau mengeluarkan tunas. Makanya sangat sensitif dan sangat rentan sekali. Mungkin teman-teman silahkan cek. Jarang sekali orang mau membudidayakan ulin karena perlu waktu yang sangat ekstra. Oke. Nah, ini adalah cangkang. Jadi kalau kita mau menyemainya di polybag lah contohnya ya, seperti ini. Kita nggak perlu membuka keseluruhan, jadi biarin aja. Nah ini sudah terlihat sejenis tunas, dan sepertinya tunas ini segera ingin tumbuh ya, segera ingin tumbuh, tapi perlu waktu yang jelas, bisa 1 bulan, bisa 4 bulan, bahkan saya pernah menyemai itu karena mungkin faktor tanahnya 6 bulan baru bisa mengeluarkan tunas. Nggak diukur sih berapa, yang jelas seperti itulah ya. Oke, jadi ini adalah salah satu cara. Tapi kalau pengen rapi pakai gergaji besi ataupun gergaji kayu ya, supaya rapi, tapi sangat rentan melukai cangkang dari dalam biji ulin ini. Terus kontur tanah juga, ini tanah yang saya bawa ini tanah subur juga sih, tapi ini tanah yang cocok sebenarnya untuk semaian tumbuhan lain, dan secara khusus ini bunga. Nah kalau ulin itu alangkah baiknya disemai di tanah yang subur, yang agak bercampur pasir yang agak kehitam-hitaman, karena ulin itu cenderung tumbuh di dataran yang lumayan kelembapannya tinggi, jadi tanahnya ya agak sedikit berpasir tapi subur ya. Bukan berpasir putih ya, tapi pasir apa ya, kalau kita menyebut di sini pasir bunga. Jadi campuran tanah agak hitam, terus ada pasir hitam juga. Jadi jenis tanah yang banyak saya temukan tanaman ulin ataupun tumbuhan ulin, bahkan fosil-fosilnya seperti tunggul, sisa tebangan, itu di tanah yang ciri-cirinya agak kehitaman, yang pastinya subur ya, terus agak sedikit agak lumayan banyak pasir ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah siap menyemaikan biji ulin ini. Percobaan saya itu 6 bulan baru bisa. Dan saya mencoba menyemaikan biji ulin ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, sekarang kita akan menyemaikannya. Yang jelas kita gali seperti biasa lah ya. Kita gali lumayan, siapkan baik itu di hutan ataupun di tanah selain di polybag ya. Sesuaikan ukurannya diameter biji ini. Jadi biji ini jangan sampai tertimbun tanah keseluruhan. Setengah dari bijinya itu berada di permukaan tanah. Nah kalau dalam polybag, ulin ini kan memerlukan sumber air yang banyak, dan jelas jauh dari sinar matahari ketika menyemai bijinya, supaya bisa bertunas bahkan lebih cepat. Jadi kalau saya dulu, saya coba taruh polybagnya di mana tempat air banyak, di mana air itu kita gunakan sehari-hari dan kita bisa gunakan langsung untuk menyiram. Memang sih kalau dalam polybag harus rajin menyiram polybagnya, tapi lebih efisien saya taruh di pelataran rumah, belakang rumah. Nah biasanya kan sering cuci piring segala macam, nah itu bisa ditaruh di situ. Dan biji ulin ini walaupun ada cairan sejenis sabun segala macam ya, tidak akan berpengaruh. Kalau tanaman lain mungkin bisa mati, kalau ini enggak, jadi bisa tidak berpengaruh ya. Yang penting kalau bisa tiap hari dia mendapatkan siraman air. Oke, sepertilah teman-teman cara menyemai biji ulin di dalam polybag ataupun di tanah ya. Yang jelas tanahnya seperti inilah modelnya. Nah sekarang saya mau menyimpan ataupun menaruh pohon ulin ini di tempat yang penuh dan kelembapan tinggi. Jelas ini di suatu hutan. Nanti pohon ulin ini kan akan kurang asupan air.
karena kita juga jarang ke tempat ini, tapi sewaktu-waktu kita akan siram. Nah, supaya kebutuhan air dari biji ini atau kecambah ini terpenuhi, jadi kita taruh di tempat yang sangat teduh, yang jelas dengan penuh kelembapan yang tinggi, supaya air yang ada dalam polybag ini bisa bertahan. Oke, ikutin kita yuk. Oke teman-teman, saya sudah sampai di tempat dimana saya akan menyimpan kecambah ataupun biji dari pohon ulin ini di dalam polybag. Saya akan taruh di hutan yang jelas penuh kelembapan ini teduh nih, nggak ada, hampir tidak ada celah matahari untuk menyinari tempat ini. Jadi saya taruh seperti di habitat aslinya, karena pohon ulin juga suka tumbuhnya di hutan yang seperti ini, yang datarannya agak menurun dan yang jelas lumayan dekat juga dengan air ya. Oke. Semoga bisa berhasil, bisa mengeluarkan tunas dan bisa ditanam juga di tempat ini. Oke, saya rasa untuk video kita kali ini cukup. Saya mengharapkan teman-teman memberikan komentarnya, baik itu masukan dan ide-ide juga terkait video apa sih yang harus kita buat di Mapa Production, karena kita berusaha untuk konsisten untuk bisa up video ke YouTube, supaya teman-teman yang udah subscribe dan juga nonton video kita tuh nggak rugi, jadi selalu dapat informasi yang terbaru dari kita di Mapa Production. Saya Hatta Sugiarto, bye.